ceritain dong, biar dunia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di Ceritain episode terbaru bersama saya Boy Chandra. Di episode kali ini saya akan ngobrol sama salah satu musisi muda yang ganas banget pokoknya. Ghosty Gen. Sehat Ghosty? Sehat bang. Ghosty ya? Ghosty ya. Ghosty. Ghosty dari Padang. Asli Padang. Asli Padang ya. Sekarang kegiatan apa Ghosty? Kegiatan di rumah banyak produce aja sih bang. Musik ya? Iya nulis. Sendiri tapi? Iya sendiri. Sendiri? One wolf. Wah, tarung ya? Iya one wolf. Selain itu apa kegiatan? Freelance arsitek. Arsitek? Iya. Kamu arsitek? Ya arsitek. Dibilang arsitek ya, interior design ya. Wah, banyak dong duitmu ya? Enggak sih bang. Enggak juga lah. Kalau dibilang banyak cukup lah. Oh cukup ya? Cukup ya. Tapi arsitek mahal loh itu. Apa yang? Duit bayarnya. Kuliahnya. Ya kan rumah gitu, iya. gambarnya Lumayan bisa gitu. Nanti selain musik itu proyeknya ya? Iya project. Ini kan proyek tunggal ya Gusti, tapi sebelum ini emang dari awal emang sendiri atau ada band atau? Dari awal sih bang sendiri. Oh dari awal sendiri? Iya, dari awal sendiri. Dulu pernah punya band, tapi cuman kayak nggak serius ya. Ngejam-jam gitu Iya, aja ngejam. ya? Sambil minum ya Gusti, Iya, batuk iya. bisa. Berarti dari awal emang musik rap metal, ini apa sih namanya? Bisa dibilang trap metal, bisa dibilang hip hop, rap, trap, Hip hop bebas sih, Bang. metal Iya, hip gitu. hop. Lebih ke hip hopnya sih Dari awal? dari awal. Kalau dulu tuh sering denger Limp Bizkit tau, Limp Bizkit, Linkin Park, Linkin Park, metal, Bizkit, gitu. Slipknot. Kalau Indonesia ini kali Ada ya, itu. hip rock, Ya yang hip rock. Saint Loco. Saint Loco ya. Ya, Saint Loco. Iya. Berarti Dari itu sih. yang kayak gitu Yang ya. kayak gitu. Hip rock, kok hip rock itu ada rapnya Cuma- juga. Iya ada rapnya juga. Cuman kayaknya kalau lebih beratnya ke metalnya sih. Metalnya Iya. ya. Trap Vokalnya metal ya, ya, trap iya. metal ya. Trap metal sih. Kenapa milih musik itu? Enggak tahu juga sih bang. Kayaknya biar aneh aja kan. Di Padang masih baru kan. Padahal malah sebenarnya nggak dulu nggak ada ya. Iya. Kalau ya metal itu pasti metal band ya. Metal band ya. Kalau tiba-tiba ada misantropi yang Misanthropic aneh Club. itu. Itu fun fact-nya. Aku ketemu sama Misanthropic Club 2020 kalau nggak salah di acara Sumbar Fest ya. Sumbar di Gor. Art. Ah ya Sumbar Art. Sumbar Art. Iya, yang di Gor. Hmm. Itu seminggu mau rilis single pertama tuh. Kenal sama DM-an sama Avin Preset yang produser Misanthropic Club. Kenalan terus ketemu di tempat teman kan. Dikenalin sama Adit. Nih. Vokalnya ya. Ya vokal sama si Raka. Kenalan terus sejak itu sih baru Proyekan. Ada proyekmu sama misantropi project juga bareng. nggak? Itu kalau nggak salah sebulan kenal kita tag lagu We Are Not Your Slave di album MC yang pertama di Padang Panjang. Di Padang Panjang Iya, ya? langsung Nih, diajakin. aku kira nih kamu di Padang Panjang loh, Gusti. Ya banyak yang ngira gitu bang. Tapi aslinya kamu Padang ya? Aslinya Padang. Kuranji? Iya Kuranji. Kuranji ya? Iya. Bahkan dulu ada yang banyak yang ngomen Ghostigan dari Padang Panjang, Iya. Ghostigan bagian dari MC. Heeh. Banyak yang bilang gitu. Jadi MC ini Misanthropic Club MC ya? Misanthropic Club ya. Bukan MC Iya, host ya. iya. Sampai ada yang komen di YouTube, "Bang, mie Selayang lama, Bang." Iya. Padahal Iya, aku dari Padang kan. Padahal Padang ya. iya, harusnya Ya makanan Padang. Makanan Padang. Lamun ombak. iya, nambah. Ya banyak yang ngira dari Padang Panjang. Banyak gitu dari Padang Soalnya Panjang. kalau dulu tuh tiap weekend pasti ke sana, nginap 3 hari, 4 hari. Ke tempatnya Adit. Tempat si Adit. Tempatnya si Adit. Iya. Itu produksi lagu berarti. Kalau produksi banyak kan di rumah Bang. Jadi
sistemnya tuh kalau aku gini, misalnya nih produce nulis di rumah kan sendiri. Terus ntar materinya udah jadi, kayak yang materi 2018 tuh. Recordnya baru 2020 itu ke rumah si Adit, nginap di sana 3 hari. Dalam 3 hari itu take vokal kira-kira 7-8 lagu lah. Oke. Berarti Soalnya- kamu siapin materinya di Padang, Iya, siapin nanti materi. Ntar kalau ada waktu ke tempat Adit. baru ke tempat Adit. Tapi Adit sekarang udah di Sijunjung. Kan tiap weekend kan Oh, pulang. dia pulang juga ya. Cuman sekarang kalau take udah di rumah sih. Udah di rumah sendiri ya. Kebetulan alat udah lumayan lengkap di rumah kan. Ghosty ini kan apa ya? Kamu kesepian nggak main di musik ini sebenarnya? Karena kan nggak banyak ya Ghosty ya. Iya. Kalau awalnya sih lumayan sih. Cuman Iya. kayaknya udah Kalau sekarang udah ada lah, udah biasa kesepian sih Bang. Oh, udah biasa. Iya. Jadi nggak terlalu ngaruh sih. Gini, kita bahas Boleh ngerokok lagumu ya. Lagumu itu menurutku ya karena aku sebenarnya juga nulis tulisan-tulisan yang ya nggak jauh dari hal-hal kayak gitu lah Iya. gitu. Lagumu juga kayaknya banyak marah, terus kecewa, terus kayak Iya. kesepian, gelap banget gitu. Iya Bang. Ya apalagi yang lagu kayak bangsat, semua orang lu bangsatin gitu. Itulah Bang. Kenapa? Apa yang kamu lalui selama ini? Sih, Bang. Kemarahan apa yang Kayak yang kamu- masalah personal banyak sih. Kayak love life, yang pertemanan, sama yang satu circle. Kamu sering dikhianati ya? Dibilang sering, nggak terlalu sering juga sih. Cuman ada lah beberapa yang emang kayak bikin trauma. Oke. Kayak. Jadi dari situlah coba nulis kan, ngeluapin. Dari situ sih Bang. Itunya. Dari kisah-kisah iya. itu ya. Orang-orang Rata-rata sih yang EP yang 2020 itu Anathema Part 1 lebih ke personal sih. iya kan? Soalnya kan itu materinya udah dari 2018. Kalau nggak salah 2018 tahun paling Gelap. gelap apa? 2017, 2018 tuh. Dan kamu ngerasa ini nggak sih, ngerasa terbantu sama karya-karyamu nggak? Semacam tempat lari gitulah. Iya. bagimu. Itu pasti sih Bang. Awalnya kan emang jadi gimana ya? Jadi kayak pelarian gitu sih. Kayak resah, terus coba nulis. Akhirnya ketemu tuh belajar bikin beat. Ya udah teriak-teriak di depan mic gitu. Berarti kamu nge-rapnya dari kapan, Ghosty? Nge-rap. Oh, yang 2018. Itu baru udah- mulai 2018 Iya, justru. baru. Malahan aku mulai belajar produce 2020. Jadi yang materi 2018 tadi aku bikin beatnya 2020, rilis 2021. Setahun belajar produksi. Diajarin sama Kamu belajar sama siapa? rata-rata otodidak. Ah. Cuman ada yang banyak yang bantu itu sih teman-teman dari Misanthropy. Afin Preset, shout out to Afin. Tapi ini ya, itu pasti untuk produksian ya? Itu untuk produksi. Tapi kalau untuk latihannya Nggak ada sih Bang. otodidak. sendiri berarti? Otodidak. Soalnya kan ya kalau kayak sekarang apa-apa udah Iya di ya. YouTube udah Iya, banyak iya. lah. Kalau buat belajar kan udah murah lah. Bisa. Udah mudah. Dia emang jalan sendiri ya dari awal ya? Keren kamu ya. Tapi emang kadang-kadang jalan sendiri itu lebih bikin merdeka ya? Iya. Ya nggak ribet lah Bang. Nggak ribet. Nggak nyatuin pikiran Iya. sama. Sebenarnya kalau untuk produksi sih kayaknya lebih enak ngaturnya sendiri. Iya. bisa Paling ngatur sendiri. pas promosi dan distribusi paling kita butuh lebih banyak kolaborasi kali ya. Ya, cuman kalau sekarang sih apa-apa sendiri sih. Paling dibantu sama teman. Bikin video? Sendiri juga. Itu fun fact-nya semua video klip Ghost Tigan yang shoot sama direct si Adit. Yang ngedit kamu? Ngedit juga teman-teman. Oke. Yang ada yang terakhir, 2 terakhir itu edit sendiri sih.
Oke, sebenarnya kalian tuh udah bisa bikin label sendiri sebenarnya. Iya, Bang. Iya Cuman, dong, kan udah bisa semua, produksi semua Iya. kan. Tapi emang ada, kalian tuh label atau gimana sih sama Misanthropy dan lain-lain? enggak. Kami enggak ada label sih, Bang. Emang kayak saling support gitu Emang aja ya? support aja sih. Kalau buat label paling kalau aku ada Anathema Cult, itu paling kalau rilisan di Soundrop paling atas nama itu sih, Anathema Cult. Oh ya, yang bantu distribusiin ke platform ya? Oh bukan Bang, kayak labelnya. Publisher ya itu ya? Apa sih? Bukan publisher juga sih. Kayak label sendiri, bikin sendiri, tapi atas nama sendiri gitu loh. Oh, bukan indie. Iya, indie lebih Berarti kayak indie punyamu sendiri, tapi nggak pakai namamu gitu sih. ya? Iya. Nggak, kalau orang kan publishernya misalnya copyright Universal Ya, Music Studio gitu. ya. kita juga bikin itu sih waktu itu Iya, ada temanku juga namanya Gera Sukma. Terus kita bikin Balang Barandang Record kayak Ah gitu ya, ya. kayak gitu. Ya sih, ya. Itu banyak kan dilakukan musisi sekarang kan? Soalnya kalau buat tembus juga susah kan, kayak Iya. label. Dan nggak perlu juga sih Nggak perlu kayaknya. juga. Iya, sekarang kan nggak perlu Nggak harus. perlu juga. Iya, Nggak perlu harus juga. itu. Lagumu tuh ini loh, aku tuh kan kemarin ngelihat di instastory-nya Adit, Misanthropy kan. Ada ibu-ibu marah-marah pakai lagu bangsa. Di TikTok itu jadi lagu Jadi lagu rentenir gitu. Iya. Buat orang marah-marah. Jadi lagu ibu-ibu marah-marah di TikTok. Banyak sih, Bang. Gimana perasaanmu? Ya mungkin Karena itu pasti nggak kebayang sebelumnya. cuman lucu aja sih. Iya kan? Iya. Pasti nggak kebayang kan Iya. sebelumnya kan? Ibu-ibu. Kayaknya itu ibu-ibu Ibu-ibu bikin minta TikTok kan? nagih hutang Iya, gitu. bikin TikTok terus dalam hati, wah bangsat nih orang. Iya, iya. Cari ketik bangsat kan, keluar Kedengeran kan, bangsat. udah, Bangsat. udah, Oke. langsung diklik kan. Padahal nggak tahu lagunya. Nggak tahu lagunya. Bangsat. Jadi bisa dipakai sama orang-orang yang kesal pengen bikin video TikTok lagu bangsat ya. Bangsat. Ya judulnya bangsat kan. Iya bangsat Iya, kan? judulnya bangsat. Bangsat. Iya. Iya. Kayak clickbait kan. Kamu ya kalau rap sebenarnya eksplisit kayak gitu biasa ya. Biasa sih. Tapi kan kamu di Padang nih, Hmm. ya kan? Ada perasaan was-was nggak ketika bikin lirik yang kayak gitu? Enggak sih, Bang. Kasang mah gitu. Malahan waktu itu orang tua denger lagu Gusti yang itu kan, yang bangsat itu. Dia cuman bilang coba bikin lagu yang nggak pakai eksplisit. Aneh ya? Tapi nggak dimarahin. Ya nggak sih. dimarahin biasa, ya. biasa. Tapi sebenarnya sih kalau saya tuh memandang ya nggak ada masalah karena bagi saya tuh kata-kata harusnya merdeka. Iya, bebas. Nggak harus disensor. Iya. Gimana ya? Nggak mungkin juga kalau kita tuh marah terus kita pengen ngeluapin sesuatu tapi disensor kan Iya. nggak. Jadi nggak lepas gitu kan. Dan ya tapi dalam konteks ya, nggak Iya, tiba-tiba marah-marah nggak jelas juga aneh Iya, juga aneh gitu. juga. Tapi kalau misalnya orang yang udah tertekan, depresi, ya ngapain lagi? Ya bangsat kan? Iya. Si bangsat. Emang marah kan harus. Iya harus dikeluarin. Harus dikeluarin. Dan aku dengar di lagu-lagumu sebenarnya kejujuran itu yang kamu tawarkan. Iya. Iya kan? Kayak itu sih Bang. Yang apa yang dirasain itu yang ditulis kayak gitu loh Bang. Nggak, Dan jujur ya? Iya jujur Hmm. nggak ada apa sih? Nggak ada sensor-sensor. Misalnya nih kalau mau bilang aku nggak suka ya aku bilang aku nggak suka gitu loh. Iya. Nggak pakai yang lain. Iya. Ini sekarang lagumu udah album pertama ya? Oh udah 2 EP sih Bang. Oh dua Dua mini EP. album? Mini album. Berapa lagu? Yang 2020 Anathema Part 1 itu 7 lagu. 7 lagu. Yang baru kemarin 3 bulan yang lalu kalau nggak salah itu 4 lagu. Berarti 11 lagu yang udah rilis ya? Yang kalau total sama yang kolaborasi itu 15 lebih lah 15 lagu? yang udah rilis ya. Banyak ya? Lumayan sih Bang. Dari 2020? 2020. Iya.
Oke. Dan kemarin kan rencana mau rilis album tahun ini. Hmm. Cuman banyak ada kendala lah. Jadi ya udah rilis EP dulu lah. Kenapa? Materi lagunya kurang ke gimana? Belum kayaknya beatnya sih. Oh, Belum, beatnya. iya. Udah jadi berapa lagu? Materinya bang? Ya. Materinya udah selesai semua. Udah semua. Udah. Tinggal mixing sih. Mixing masih. Berarti tahun depan dong. Ya, insya Allah tahun depan sih. Itu boleh tahu nggak cerita soal apa tuh? Masih personal sih. Masih Bang. bangsa. Oh tapi nggak terlalu. Nggak terlalu gelap. marah-marah lagi. Iya, nggak terlalu. Kayaknya lebih ke mainstream sih kayaknya. Oke. Maksudnya Kenapa bikin kayak begitu? Nggak, maksudnya kalau Anathema Part 1 itu kan gelap tuh Ya. temanya. Aku maunya bikin album kayak beda-beda warna gitu loh bang. Iya, iya, Kayak iya, misalnya mau tema gelap nih, ntar ada nyambungnya Anathema Part 2. Itu khusus emang gelap semua. Jadi ntar ada yang chill, ada yang slow. Ini di album ini kayak gitu. Tapi kamu ini nggak sih mensegmentedkan dirimu nggak? Misalnya kalau lagumu tuh ya harus ya lagu-lagu ini aja. Kamu nggak mau bahas cinta misalnya atau nggak mau bahas hal-hal lain misalnya? Enggak sih bang. Bebas ngalir gitu aja? Ngalir, iya ngalir. Apa yang kamu mau bikin gitu? Karena kalau mau nulis pun nggak nyari tema sih, ya ngalir aja sih. Ngalir gitu aja? Iya. Kadang malah susah kalau nih udah ada beat nih mau nulis, terus oh ini harus tema cinta, Ya, misalnya ya. kan. Malah susah sih. Malah susah ya? Iya. Malah harus mikir kan. Berarti apa yang kamu rasakan saat nulis ya itu yang Ya kamu itu tulis? itu yang kamu tulis? iya. Nulis setiap hari ya? Tiap malam ya, tiap Tiap hari. malam nulis? Iya, tiap malam. Ntar paling kalau misalnya nih, kalau aku kayak gini bang, nulis misalnya seminggu nih, nulis seminggu, terus minggu depannya produksi musiknya, biar nggak stuck kan. Jadi kayak gitu sih. Nanti dijadiin, kalau misalnya teksnya udah ada, nanti musiknya langsung dibikinin? Langsung dibikin. Oke. Ntar bikin demo, bikin demo kan. Terus baru, oh ini cocok di album yang mana, ini cocok di album ini. Kayak gitu sih. Gusti, ini kan kita di Padang ini kota kecil ya Gusti ya. Tapi sebenarnya lagu-lagumu untuk segmen yang baru di Padang tuh udah cukup banyak sih didengar di platform kan. Di YouTube aku lihat udah cukup banyak, ada yang 20.000, ada yang 10.000 gitu. Gimana kamu mensiasati apa ya, tantangan di kota kecil yang ini? Malah aku nggak pernah mikir buat itu sih bang. Kayak oh ini di Padang harus banyak yang denger. Nggak ada mikir kayak gitu sih. Tapi kan udah 3 tahun nih jalanmu. Ke depan emang nggak dipikirin? Buat segmen-segmen gitu ya? Nggak, maksudnya untuk strategi biar lagumu didengar, biar orang tahu itu sama kamu. Ada sih, cuman nggak fokus kayak oh ini di Padang harus banyak yang dengar. Lagu ini yang kayak gitu nggak ada sih. Enggak, karena ini kan musikmu kan baru nih. Iya. Ya otomatis orang harus ada yang ngantarin ke mereka. Kan nggak semua orang cari musik kayak gitu kan. Paling promosinya kali. Iya, itu biasanya gimana? Promosi paling di online aja sih. Ada yang ngelola nggak itu? Enggak, semua sendiri sih. Oh, semua sendiri? Iya. Yang dibantu sama Adit, ya teman-teman. Adit ini lumayan berkontribusi dia ya? Iya. salah satu yang paling banyak bantuin sih bang. Tapi kenapa nih aku ngelihat ya Adit, kamu nih anak baik-baik banget kayaknya. Face-nya gitu ya, baik-baik banget. Yang enggak juga sih. Beda loh aku ketemu sama teman-teman yang lain ya, lebih brutal gitu. Karena musik kalian nih brutal kan gitu. Ya kayak si Adit. Adit tuh anak baik-baik banget loh. Iya, kayak orang pun kalau dia nongkrong kan orang nggak bakal tahu dia. Iya, orang nggak akan nyangka Pakai gitu. kacamata wibu lagi. Wibu. Kan? Iya.
pasti orang nggak bakal Iya, ngeh iya, lah. iya. Gitu sih bang. Kalau anak MC itu udah kayak keluarga sendiri sih kayak. Ada berapa banyak sih sebenarnya? Aku nggak tahu nih, nggak tahu banyak yang main di segmen musik seperti kalian ini di Padang ya. Apa aja gitu? Juga nggak tahu sih bang. Iya. Berapa orangnya kayak gitu kan? Iya, misalnya ada Misanthropic Club, Iya. Ghostigen gitu. Ada satu lagi sih teman yang baru mulai 2021 kemarin, Soul Nervous. Soul Nervous namanya. Iya, Soul Nervous ada sih. Lagu- Kalau yang lain paling yang hip hop banget, Ya hip hop banget yang ya. nggak ada unsur metal. Ya kalau hip hop ada ini juga ya, yang lokal lagu-lagu Minang itu ada Fat Brotherhood, Iya. ada abangnya siapa, Fat Barber gitu-gitu. Tapi kalau yang trap metal atau yang rap metal gini di Padang itu justru kamu doang kayaknya ya. Kayak di Padang kayaknya, iya. Iya ya. Kalau MC kan hitungannya perang panjang tuh. Kalau yang Soul Nervous bisa dibilang trap metal juga sih bang. Tapi dia di Padang juga. Ya satu circle juga. Satu circle Iya. juga. Ini kalau untuk manggung, kamu pertama kali manggung di mana? Di Bukit Tinggi kalau nggak salah. Bukit Tinggi Syndrome. Bukan, yang di acara di Tangkele tuh. Oh iya, hip hop Sumbar gitu ya. Iya, Malam acara hip minggu hop. gitu ya. Iya. Acara hip hop gitu ya. Itu perdana kalau nggak salah. Ini kita apa ya? Kalau kolaborasi sama Misanthropi, kalau untuk sama penyanyi luar udah ada belum? Musisi luar? Udah ada sih bang. Dari Bandung ada, dari Jogja, Sama ini ya, apa sih no? dari Bali juga ada. Yang dari Bandung itu? Yang dari Murba? Bandung, Enggak ya? oh bukan, Sangjun kalau nggak salah. Sangjun ya? Iya. Tapi ada nama lainnya. Lupa sih. Kalau yang dari Surabaya atau Jogja itu Limbo, itu ada kolaborasi juga. Ini untuk proyek albummu yang tahun depan, itu ada yang kolaborasi? Ada dari Bali, itu ada 4 orang sih. Berarti itu produksiannya masing-masing aja? Atau gimana sih? Itu produksinya kalau jauh-jauh beatnya gitu? udah ada, ntar dikirim. Oh, mereka tag sendiri Ya, di situ? mereka tag sendiri sih. Oke. Berarti mixingnya di sini lagi? Ya, ntar dia ngirim data vokalnya, ntar di mixing di sini lagi. Oke, keren itu. Ini untuk di Padang dengan musik kayak gini, ada yang ini nggak sih? Apa bang? Ada yang melihatkan ketidaksukaannya ke musikmu nggak sih? Karena kan musik keras ini dunianya keras banget Iya. juga kan ya. Underground ini kan kayak gitu. Pasti banyak sih. Iya kan gitu. Ya lu bikin apa sih kayak Iya, gitu? iya. Ada nggak itu? Ada sih. Banyak Gimana yang tuh DM. kejadiannya? Ya kayak, wah, niru-niru ini nih, copycat nih, ini. Kayak, kan, apa ya? Influence. Ya. Ya, influence. Kalau terinspirasi kan Ya nggak apa-apa. nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kalau Cuman- genre mah apa lagi Iya. nggak apa-apa kan. Apalagi kalau kita yang mengakuin ya justru lebih nggak apa-apa lagi kan gitu. cuman ya itu sih, nggak terlalu dipikirin sih. Bang. Kamu Apalagi kayak- berarti nggak mikirin ya kalau misalnya ada yang head kamu ya nggak Iya. mikirin ya. Kalau dulu emang banyak yang DM di komen-komen juga banyak sih. Ya kirim aja lagu bangsat. Iya. Tinggal. Cuman herannya gitu loh bang. Orang kalau nge-hate itu suka effort gitu loh. Ini kan dia nggak suka nih sama lagunya. Tapi dia effort buat komen. Didengar, terus effort buat komen. Apaan sih ini? Ini. Iya kan? Ya kalau pribadi sih kalau nggak suka ya Ya skip aja lah ya. Ya skip aja gitu. Skip kan. aja ya. Iya. Ini effort. Iya, emang kayak gitu. Gimana sih kamu menghadapi? Aku juga kadang-kadang kayak gitu. Nah, bahkan yang lebih parahnya tuh Di semua lini kayaknya ada. bahkan dia tuh bikin akun palsu abis di blok nih Iya, gitu ya. iya.
Jadi ini ada satu cerita nih, Iya. Gusti. Jadi waktu itu ada tuh, aku nulis gitu ya. Jadi waktu itu ada corona, awal-awal corona, terus aku bilang tuh corona carutin lah gitu ya, Iya. corona pan gitu. Terus tiba-tiba tuh ada yang ngechat tuh, wah kamu orang Minang nih, baik-baik dong gitu-gitu kan. Lah ini kan aku lagi nyarutin corona, kenapa apa urusannya Iya. gitu kan gitu. Terus aku blok kan, karena kalau bagiku sih yang ganggu ya blok aja lah Iya. gitu, daripada ngeladenin gitu. Oh bikin lagi akun baru, sampai nama akunnya tuh aku di blok Boy Chandra anti kritik. Anjir. Bangsat. Enggak guna juga sih Bang kalau diladenin kan. Iya karena kan sebenarnya ada orang, kalau menurutku ya, ada orang yang emang mengkritik, Ya beda kan. ada orang yang emang pengen hujat aja. Iya, emang pengen jatuhin orang Pengen aja jatuhin gitu. aja Iya. gitu. Dan menurutku tuh kadang-kadang banyak orang tuh maksain selera mereka kan. Iya. Harus gini, harus Ya, ini. oh metal tuh harus kayak gini, Iya. harus kayak gini gitu. Ya fuck lah orang-orang. Sekarang mikirnya nggak out of the box. Ah. Nggak kayak gitu kan. Kadang kan nggak apa ya, kalau misalnya ada banyak hal itu kacamatanya kan banyak. Iya. Nah, banyak orang tuh nggak berusaha belajar ke situ. Jadi kalau menurut dia itu nggak baik ya itu pakai kacamata dia doang dan Iya. maksain gitu. Kalau menurut dia nggak bagus ya itu maksain gitu. Tapi di dunia rap kan dis kayak gitu biasa kan. Biasa sih. Kamu bikinin lagu juga nggak untuk orang-orang yang kayak gitu? Akhirnya? Kalau langsung ke sesama pelaku Rap? rap Belum. kayaknya jarang sih. Belum ya? Belum. Atau kamu Atau kayaknya nggak ke situ? Anti drama sih Bang. Oh, Nggak- itu drama. Iya. Tapi itu ini nggak sih? Dis kayak gitu itu bagian dari promosi Iya. nggak sih? Bisa jadi. Iya kan? Soalnya kan kalau di hip hop dis kayak gitu emang kulturnya emang kayak gitu. Iya kan? Iya. Cuman kalau aku nggak terlalu itu sih. Nah, kamu nggak suka jalan itu berarti ya? Iya. Emang paling kalau bikin disnya paling ke orang-orang yang nggak suka aja sih. Iya, Kayak- bukan ke salah bukan ke- satu rapper atau iya, musisi gitu ya? Iya. Oke. Kalau untuk artwork, kamu udah kerja sama atau bikin sendiri juga? Kebanyakan bikin sendiri sih. Bikin sendiri ya? Iya. Berarti kalau belum sama ilustrator di Padang, Belum sih. tapi album depan masih sendiri? Artworknya belum ada nih. Belum ada nih ya? Iya. Cuman harus dicari lah relasi. Bisa lah ya. Bisa lah. Tapi ya. kamu terbuka untuk kolaborasi kayak gitu kan ya? Karena kayaknya seru ya. Iya, seru. Seru tuh. Iya. Kalau menurutku sih kalau lintas bidang itu lebih seru lagi bahkan Iya. gitu. Lebih seru lagi. Orang jadi bisa tafsirin lagumu dalam bentuk artwork aja tuh Iya, udah itu seru kan. Gitu. udah wah kan. Udah wah. Terakhir manggung kamu kemarin di Menes. Terakhir di Yang Bukit Oh di Bukit. yang acara otentik itu. Oh yang di Menes itu enggak? Yang November Yang kemarin ya? itu? Iya. Oh, itu enggak. Enggak Itu ya? bandnya si Adit sama teman-teman. Adit itu bandnya berapa sih? 1, 2, 4 ada kayaknya. Bang. Oke lah ya. Kamu nggak usah lah ya sendiri aja. Kalau si Adit emang produktif sih. Iya. Ini apa rencanamu ke depan, Pasti? Rencana spesifiknya ya Bang? Ya. Nggak ada sih. Apakah tetap di Padang? Apakah akan keluar atau kemana gitu? Kalau buat keluar ada sih Bang. Cuman kayaknya bukan dalam waktu dekat. Kenapa kamu nggak mau Masih nyaman di sini sih. nggak mau merantau dulu? Itu pasti ada sih. Nggak mau merantau dulu, mengejar jalan Mengejar, gitu iya. ya? Atau menurutmu sekarang itu nggak perlu merantau juga sih gitu? Ya, atau Ada gimana? kepikiran kayak gitu juga sih Bang. Gimana? Kayak nggak harus ke kota gede buat itu. Cuman kalau sekarang lebih nyaman di sini aja sih. Nyaman di sini Iya. ya? Cuman kalau 2 tahun 3 tahun ke depan nggak tahu lah ya. Iya, nggak tahu. Mana tahu meledak tiba-tiba Iya. pindah kan?
Kamu main musik sendiri juga? Maksudnya alat musik sendiri? Kalau buat produce loh, Ya. jarang sih kalau pakai instrumen. Tapi bisa Bisa, gitar gitu, Gitar drum bisa. gitu. Bisa gitu ya. cuman nggak terlalu itu sih, Bang. Nggak terlalu mahir. Oke, bisa lah ya. Bisa. Cuman kalau buat pendengar kayaknya lebih kenceng keluar sih kayak. Kalau buat pendengar musik-musik yang kayak gini ya. Oh, berarti pendengarmu di Spotify itu kan kelihatan ya? Iya, iya. Itu paling banyak di mana? Top city-nya. Ya, Kalau top city-nya Jakarta sama Kuala Lumpur. Jakarta sama Kuala Lumpur Iya, ya? Kuala Lumpur. Malahan ada yang itu ada lagu yang judul Nihil. Itu top negara paling banyak itu Meksiko. Oke, Iya. karena emang rap dari situ ya? Enggak juga sih. Enggak, maksudnya di sana tuh kayaknya orang udah musiknya emang rap gitu. Iya, iya. Musiknya emang Mungkin rap. kalau yang di Meksiko tuh dengar Ghost Tigan kan sambil ngepack kokain kan. Iya. Dengar Ghost Tigan kan. Ternyata penyanyinya wibu ternyata. Enggak, kalau aku enggak. Tapi musikmu dipengaruhin Jepangan juga nggak sih? Kayak enggak si sih, Bang. Adit kan Enggak. dia terpengaruh dari Iya, si Adit. Jepangan gitu ya? Iya. Kalau aku enggak sih. Enggak ya? Malah jarang nonton anime sih. Serius? Iya. Berarti kamu nggak wibu? Enggak. Aku anime yang pernah aku tonton paling cuman kayak One Piece. Nah, Ya, paling kayak Ya gitu anime sih. seribu umat lah Iya, ya. iya. Anime 1000. Iya kan semua Iya, orang iya. kayaknya tahu lah gitu, nggak Cuman kalau akhir-akhir ini enggak. ya? Enggak ada. Berarti untuk inimu, untuk apa ya, amunisimu biasanya ngapain? Amunisimu biasanya ngapain? Paling baca-baca itu sih. Baca-baca puisi, terus dengerin yang eksperimental gitulah. Oh gitu ya, baca berarti ya. Lebih banyak ke baca sih. Lebih banyak baca Iya. ya. Soalnya kalau udah stuck nulis tuh kan Ya emang pasti susah harus kan. baca ya, Iya. harus baca sih kalau. Yang bisa kalau udah stuck bisa sebulan 2 bulan tuh. Waktu itu biasanya kamu emang lari ke situ ya, baca Iya. ini ya, Baca-baca. baca. Baca puisi atau apa gitu. Nyari-nyari inspirasi baru. Berarti ini kalau semuanya kamu masih ngurus sendiri, termasuk manajemen gitu. Orang ngajak manggung itu masih ngurus sendiri Masih semua. sendiri sih. Ngurus sendiri Iya. ya. Berarti panggungmu sejauh ini masih di Sumatera apa? Paling jauh mana? Paling jauh kemarin Bandung sih, Bang. Ke Bandung ya? Iya. Yang sama anak Misantropi Club juga. Oh, sama anak Misantropi. Ya? Misantropi cerah banget dia ya? Iya. Itu udah waktunya kayak. Udah waktunya Iya. sih memang itu. Adit kayaknya udah mau cabut dari PNS. Iya. Fokus di Misantropi. Fokus Misantropi aja, Dit. Bikin manajemen sendiri. Jadit orangnya emang Aku juga ini pas datang kan, anak baik-baik banget ya. nggak kayak anak band lagi. Iya, nggak kayak anak band gitu. Iya. Tahu dia ternyata dia malah ini juga. Kan kalau biasanya tampil Jadit ada terus tuh. Soalnya dia jadi hype man kan. Iya, iya. Kalau aku tampil kan. Dia emang ini ya, emang total banget sih kayaknya. Iya. Dan bisa langsung jadi dua orang berbeda gitu kalau. Iya. Bisa switch Dia sweet langsung. dari teriak-teriakan, Iya. tahu-tahu Iya, langsung jadi anak baik-baik iya, kayak jadi gitu. anak baik-baik. Tapi projectmu kemungkinan nih album tahun depan. Tahun depan. Insya Allah. Kalau nggak ada kendala. Ya harus lancar dong. Iya. Harus lancar dong. Karena kan produktif itu salah satu bukti senimannya bekerja. Kalau ada seniman yang nggak bikin karya, menurutku dia nggak bekerja. Iya. Mentang-mentang jadi seniman. Ya malas-malasan Nggak, iya, aja malas-malasan gitu ya. gitu Kalau aku sih gini, Gusti ngelihat ya, seniman sama karyawan kantor, sama pegawai, sama PNS itu mirip-mirip aja. Iya. Ada Bedanya tempat kerja tempat, aja iya. gitu. Maksudnya jam kerjanya harusnya sama Harusnya gitu. sama. Harusnya sama. Bahkan kita bisa jadi lebih kan? Iya. Kadang Sampai pagi kalau gitu. misalnya kalau di nulis nih 8 jam sehari kadang bisa lewat kan? Bisa lewat. Iya. Aku kalau misalnya sehari itu biasanya dari jam 2 siang
sampai jam 4 pagi. Iya. Itu jam kerja aku ya. Iya, sama sih. Jam kerja itu kan kayak gini juga jam kerja Iya. gitu. Dan orang ke kantor mungkin mereka tuh pagi sampai sore, ya udah selesai nggak mikirin kerjaan. Kalau kita kan tidur aja kadang mikirin kerjaan. Iya. Apalagi kalau idenya udah lagi meledak-ledak gitu. Iya. Malah pengen kalau bisa nggak tidur kan? Iya, kalau bisa nggak tidur nih biar cepat nih selesainya Biar cepat gitu. selesai gitu. Karena harus segera dikeluarkan Iya, gitu. soalnya kadang kalau nulis nih, terus udah lanjut besok aja. Tidur ntar lupa kan? Kepikir, ya. Iya. Terus kalau nggak kepikiran gitu. Kalau seniman sih jam kerjanya nggak teratur sih. Nggak teratur. Cuman harus gitu. tiap hari lah. Tiap hari Iya. harus sih menurutku. Aku juga tiap hari bikin, tiba-tiba tengah malam gitu aku jam 3 update reels. Iya. Itu udah nggak normal sih sebenarnya. Tapi seniman mana sih yang normal? Iya, nggak ada sih yang Emang kalau nggak normal sih. Tapi kamu ini nggak sih, musik bagimu itu sesuatu yang apa ya? Sebenarnya pertanyaan ini musik is my life. Iya. ya gitu sih, lebih kayak gitu nggak sih? Maksudnya kamu pengen hidup sebagai musisi satu hari, atau emang ya udah nih kerja, kalau jadi ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Iya, lebih kayak gitu sih. Lebih ke jadi ya udah, kalau enggak ya udah Iya. gitu aja ya. Cuman ya yang penting konsisten aja sih kalau sekarang. Kenapa kamu nggak mau membebani dirimu sendiri? Kalau kita harus nih kan jadi beban gitu. pikiran kayak gitu pasti ada sih Bang. Cuman ya gimana jalannya aja sih. Tapi kan ini ada orang yang kayak begitu, dia jadi nggak ini loh, Ghosty, jadi nggak Realistis kayak gitu. jadi nggak rajin gitu. Maksudnya ya udahlah gimana jadinya, jadi asal-asalan gitu. Kalau kamu gimana? Oh gitu. Enggak sih Bang. Kalau aku pribadi, kalau emang kan ini berangkat dari suka nih, suka nulis. Kan. Jadi nggak ada itu sih. Buat keberatan bikin sesuatu tuh nggak. Berarti emang kamu ya udah nih jadi tapi bukan sekedar hobi ya. Ya bukan. Kan ada musik juga, yang emang gitu. sekedar hobi aja, Iya. udah gitu, sekedar ngisi Ibaratnya waktu aja gitu. kerjaan kedua lah. Ya kalau ini kan emang project yang emang kamu seriusin juga. Emang berarti seriusin ya. juga. Nggak asal-asalan juga. Iya kan. Iya. Oke, Ghosty, terima kasih ya Ghosty. Nanti Oke, kita ngobrol lagi di albummu yang baru. Ini aku tunggu loh Ghosty. Kalau Maret kalau Ya Kalau nih bisa. Misanthropy juga udah mau aku tagih Iya. nih lo. Kapan ya Dit? Album. itu kalau nggak salah Misanthropy juga mau rilis ya. Tahun depan sih kayaknya. depan. Tahun depan sih Iya. kayaknya gitu. Dan seharusnya kita udah emang emang merayakan musik-musik dari skena sini ya, Iya. maksudnya dari Padang gitu. Sebenarnya di genre lain tuh sekarang tuh udah mulai seru sih. Ada The Secret, ada Udah Cold berwarna Brotherhood ya. gitu, Iya. lebih banyak warna gitu. Ini tinggal kita bangun ekosistemnya aja, terus tinggal sekolah-sekolah bikin acara kayak gitu aja kan, Iya. jadi lebih seru. Karena kalau enggak ya kita kayak 10 tahun yang lalu lagi aja. Apa sih harapanmu, Ghosty? Untuk musik Bang, Ya untuk skena di Padang lah. harus lebih itu sih Bang, harus lebih maju sih. Kolaborasi menurutmu gimana? Kolaborasi bagus buat relasi kan. Ya maksudnya di Padang gitu. Kalau buat musik kolaborasi aku agak jarang sih Bang. Sama kolaborasi sama musisi ya. Masih jarang Masih ya jarang menurutmu ya? Paling kalau nggak sama teman-teman, kalau nggak yang dari Bukit tuh Western Tiger Ya, juga Western hip hop, Tiger iya. ya. Wah itu keren sama juga Sidato, iya. Aku tuh ngelihat mereka tuh kayak ngelihat Tuan 13 dari Bukit Tinggi sih. Oh iya. Iya kan? Besok juga mau rilis yang sama Sidato, yang Western Tiger. Oh, ada lagu baru sih. lagu baru. Iya. Tapi di projectnya Western Tiger. Bukan project pribadi Sidato. Oh, project pribadinya ya. Itu kemarin yang di Bukit itu kan
sama dia itu, Hmm. sama si Zato bawain lagu baru itu. Oh, dia bikin project sendiri berarti sekarang. Kayaknya iya. Ocean Tiger tuh bertiga ya? Berdua kalau nggak salah. Oh, berdua ya? Iya. Oke, thank you ya Gosti. Oke bang. Kita ngobrol lagi nanti Gosti. Terima kasih udah mau ngobrol di sini. Sip. Teman-teman, terima kasih udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa mampir ke medsosnya Ghosty Gen. Ghosty Gen, iya. sorry. Dan dengerin lagu Bangsat.